Ya, halo guys, balik lagi di channel ini, gue Michael, dan di video kali ini gue mau membahas salah satu smartphone yang harganya udah tinggal setengahnya aja. Dan menurut gue ini adalah salah satu smartphone yang cukup worth it untuk kalian beli di tahun 2020. Apa smartphone-nya? Ya, iPhone 7 Plus. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini akan membahas seputar teknologi, review gadget, dan sedikit tentang daily life. Jadi, buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasinya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Dan subscribe itu gratis guys, ayo mari kita subscribe sekarang. Oke, jadi di video kali ini tuh gue mau sharing aja gimana sih pengalaman gue selama kurang lebih dari 3 bulan ini pakai iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus ini tuh bisa dibilang iPhone yang cukup legendaris ya, karena ini adalah iPhone pertama yang sudah punya dua kamera, tidak ada lubang jack 3,5 mm, dan juga tombol home button yang nggak bisa kita pencet. Lah, kok gitu? Terus gunanya apa? Cara pakainya gimana dong? Tenang. Jadi, home buttonnya di iPhone 7 Plus ini udah menggunakan Taptic Engine. Jadi, kalian tuh ketika pencet sama aja fungsinya akan membawa kalian ke home dan akan mengeluarkan haptic feedback. Jadi, feel-nya tuh sama aja kayak kalian mencet tombol fisik home button yang biasa. Kita mulai dari segi desain. Jadi iPhone 7 Plus ini menggunakan layar Retina IPS LCD 5,5 inch dengan ukuran 158,2 x 77,9 mm dan memiliki resolusi 1080 x 1920 dengan rasio 16:9 Full HD. Jadi buat kalian yang suka smartphone dengan layar besar, misalkan untuk game, ini cocok banget. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan. Walaupun desainnya jadul, tapi tetap kelihatan keren aja kalau kita pakai karena bodinya ini sudah menggunakan aluminium dan untuk layarnya sudah Gorilla Glass. Dan iPhone ini sudah diklaim memiliki sertifikasi IP67. Selain desainnya yang bisa dibilang jadul, speknya pun ketinggalan. Chipset yang dipakai yaitu chipset A10. RAM-nya cuma 3GB dan baterainya 2900 mAh. Buat penggunaan sehari-hari sih masih oke ya, kayak buat chatting, bermain sosmed, dan lain-lain. Tapi kalau kalian pakai buat main game terus-terusan sih, baterainya ini emang nggak bersahabat banget. Atau misalnya kalian pakai buat GPS, HP ini berasa banget cepet habisnya. Tapi buat kalian yang ngomong, RAM-nya cuma 3GB, berarti sering nge-lag dong aplikasinya, atau sering force quit. Berarti kalian belum kenal Apple ya. HP ini pun masih asik ya kalau kita pakai buat gaming. Buat kalian yang suka gaming seperti PUBG, Mobile Legends, atau COD Mobile pasti akan cocok sih dengan smartphone yang satu ini. Karena performanya pun masih oke ya. Kita setting rata kanan atau maksudnya itu kita setting di high semua, itu masih oke dan lancar. Jadi cocok banget sih HP ini buat kalian yang suka ngegame. Kamera yang dipakai di iPhone 7 Plus ini pun cukup oke ya. Jadi ada 12 megapiksel di bukaan 1,8 untuk lensa wide dan juga 12 megapiksel di bukaan 2,8 untuk lensa telephoto. Dan kamera ini bisa merekam video 4K di 30 fps, 1080 di 30, 60 ataupun 120 fps. Lalu untuk di 720p-nya kita bisa 240 fps. Untuk kamera depannya kita menggunakan 7 megapiksel dengan bukaan 2,2, lensa standar, dan mempunyai fitur face detection HDR juga. Dan video yang bisa direkam dengan kamera depan ini adalah 1080p dengan 30 fps. Dan inilah beberapa contoh dari hasil foto kamera iPhone 7 Plus. Dan ini adalah hasil foto dari kamera depan iPhone 7 Plus. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depan iPhone 7 Plus. Kalian nilai sendiri gimana, tapi kalau menurut gue ini kualitasnya oke banget sih. Natural. Ya, halo guys. Jadi ini adalah hasil perekaman dari iPhone 7 Plus dengan resolusi 4K 30 fps. Hasilnya sih cukup oke ya.
Oh iya, iPhone 7 Plus ini pun masih dapat updatean terbaru iOS 13.5.1 ya. Dan kayaknya sih masih bakalan dapet update berikutnya deh, mungkin sampai iOS 15 sih. Kalau Apple-nya baik ya. Ya, jadi kesimpulannya, worth it nggak sih kita beli iPhone 7 Plus ini di tahun 2020? Jawabannya pasti kalian udah tahu juga ya, karena gue udah tulis di judul. Dan jawabannya adalah worth it banget, walaupun iPhone 7 Plus ini masih punya beberapa kekurangan. Contohnya bezelnya yang masih tebal di atas dan di bawah sini. Dan juga kapasitas baterainya yang bisa dibilang tergolong kecil ya, cuma 2900 mAh. Tapi buat kalian Android user, yang pengen beralih menjadi iPhone user, ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian dan masuk jadi wishlist kalian. Ya, so far sih gue nggak ada masalah ya pakai iPhone 7 Plus ini dan gue nyaman. Jadi mungkin segitu aja review iPhone 7 Plus dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semua support kalian sangat membantu gue menjadi lebih baik lagi. Thank you and see you in the next video.